Selamat datang di The Jurnal Indonesia. Catatan peristiwa terkini. Selamat malam sahabat The Jurnal Indonesia. Malam ini kita kembali di segmen podcast The Jurnal Indonesia, Podji, dengan tamu yang spesial sih menurut saya kan. Dari beberapa public figure di Botang atau influencer atau tokoh masyarakat atau mereka yang punya dedikasi tertentu di bidangnya. Beliau orang yang saya kagumi. Thank you Om Denny. Terima kasih, selamat datang di The Jurnal Indonesia malam ini, Bu Eta Rimba Pembonan. Hi everyone, terima kasih banyak Denny dan The Journal yang udah berkenan mengundang. Mudah-mudahan acara ini jadi berkat buat kita semua ya. Amin. Saya dapat sesuatu, teman-teman juga dapat sesuatu, dan yang pasti The Journal makin gede, makin Amin. hebat. Amin. Oke. Ya, ini kan konsepnya begitu Bu. Bagaimana kan kurang nih sebenarnya pelaku media atau pelaku konten kreator atau gerak ke dunia digital di Bintang, kita nguatin itu baru meng-spek upkan yang punya karya-karya lokal. Dia dari Bontang, Kaltim atau Kalimantan untuk kita naikkan di YouTube biar lebih banyak, karena kami mencoba beberapa guestnya itu berbeda-beda Bu. Oke. Iya, tidak monoton hanya di misalnya di pemerintahan. Sudah mencoba semua. Iya. Tapi ya kalau yang ini Semua karakter-karakter yang unik dari Bontang nih mau kita sold out keluar ya. Oke. Kalau saya izin saya panggil Kakak Eta aja ya. Boleh. Saya malah bersyukur jadi nggak ketahuan kan umurnya berapa kan kalau dipanggil kakak. Kakak Eta. Oke. Kelahiran besar di Sangatta ya. Iya betul. Saya lahir tumbuh besar di Sangatta. Dan akhirnya suatu saat karir dan jodoh membawa ke Bontang. Iya. Boleh nggak cerita? Jodoh sebenarnya yang bawa ke Bontang. Cerita dikit masa kecil kita itu. Iya. Kita memang bakal bercita-cita bakal apa yang kita sudah lewati nih sekarang. Jadi gini. Iya. Saya itu lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Siap. Ya, jadi bapakku itu guru. Guru SD. Terus mamaku itu ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Saya 5 bersaudara. Saya anak terakhir. Ya, jadi dibesarkan di dalam keluarga yang sangat sederhana. Saya juga tidak punya mimpi yang terlalu besar-besar amat gitu. Ya, jadi ya living a normal life aja gitu. Jalanin hidup yang normal aja menurut saya. Ya, kalau orang Jawa bilang nggak ngoyo gitu. Ya, lalu kemudian apa yang saya pilih, apa yang saya gelutin itu sebenarnya lebih banyak dari mencontoh sih. Seperti misalnya waktu saya memutuskan untuk masuk ke Fakultas Kedokteran, itu banyak karena saya melihat kakak saya gitu. Ya, jadi kakak saya yang nomor 2 itu sudah lebih dahulu masuk di Fakultas Kedokteran. Terus diikuti oleh kakak saya yang nomor 3, ya kan? Terus mereka udah kuliah, saya masih SMA. Terus saya lihat-lihat, kayaknya kalau kuliah kedokteran keren nih gitu. Ya lalu kemudian saya masuk kedokteran. Jadi ya hidup saya seperti itu sih. Jadi saya nggak pernah bermimpi terlalu besar waktu saya kecil, karena memang keluarga saya keluarga yang sangat sederhana. Ya, saya lebih banyak meniru sebenarnya di awal-awal hidup saya. Karena ada di sekitar kita orang yang hidup menjalankan itu. Iya, betul. Jadi saya meniru kakak saya meniru orang tua saya. Jadi seperti itu sih awal-awalnya. Belum hidup dengan dengan seorang bilang living my life gitu. Belum. Nanti ada momennya saya kemudian berani untuk terjun bebas gitu. Iya. Jadi dari zaman SMA mungkin kita memang punya gambaran pengen masuk di dokter. Saya pengen jadi dokter itu sejak SMA. Lihat kakak saya ya. Lihat kakak saya kuliah kedokteran, terus kemudian juga memang
Saya senang biologi sih. Itu sebabnya waktu Oke. SMA, dulu waktu zaman saya itu jurusannya masih fisika, terus kemudian biologi, IPA. jurusannya masih begitu. Iya, iya. Bukan IPA IPS lain. Oh, iya, iya, Fisika, siap. A1 itu fisika, A2 itu biologi, terus A3 itu IPS, A4 itu bahasa. Waktu zaman saya dulu Iya, masih iya. begitu. Gitu. Jadi Sekolah saya memang 80-an. pilihnya A2 biologi Siap. gitu. Relate lah dengan ilmu kedokteran. Iya gitu. Jadi ya pengen jadi dokter itu sejak SMA lah sebenarnya. Yuk. Akhirnya kita tes zaman itu iya. dan lolos di Hasanuddin. Universitas Hasanuddin Iya. Makassar. Iya, karena memang saya juga SMA-nya kan di Makassar. SMA Oh, Negeri 1 Makassar. Siap. Iya, jadi ya yang nggak jauh-jauh lah gitu. Oke. Mm-mm. Setelah itu pun kita di dunia kuliah di kedokteran. Akhirnya sampai selesai dan kita kembali ke kemana itu? Oh, ke, iya. Kita internship kan apa zaman itu? Iya, jadi gini, keluarga saya itu keluarga yang sangat sederhana. Saya Oke. perlu ulangi ini sekali lagi karena gini, saya mau nyampaikan bahwa saya tuh sejak SD adalah orang yang sangat-sangat bersyukur karena bisa sekolah dengan bantuan beasiswa. Oh, siap. Gitu. Sejak SD. Jadi waktu saya SD, saya dapat beasiswa dari Bank Rakyat Indonesia. Nah, ini endorse juga nih promosi nih. BRI. Terus kemudian waktu saya SMP, Iya. ya, saya itu dapat beasiswa dari Yayasan Pendidikan Pertamina. Oke, yang di Ya Sangatta, kan? Bu. Terus waktu saya SMA, saya dapat beasiswa juga dari Pertamina. Sama. Terus waktu saya kuliah, saya dapat beasiswa dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Oke. Gitu. Nah, karena saya itu dapat beasiswa dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur, tentu setelah saya lulus, saya kembali ke Kabupaten Kutai Timur. Ya, waktu itu programnya namanya PTT, Pegawai Tidak Tetap. Siap. Nah, gitu. Sekarang kalau di dunia yang baru-baru lulus FK itu internship, misalnya. ya. Kalau kita dulu namanya PTT, Pegawai Tidak Tetap. Akhirnya kita kembali ke Kutim kan? Kembali ke Kutai Timur, betul. Mengabdi ke dinasan. Mengabdi ke dinasan. Siap. Karena saya dapat beasiswa. Jadi it's a must gitu. Sebuah kewajiban gitu. Benar, Gak boleh benar, cuman benar. nikmatin beasiswanya aja terus kabur kan? Benar. Gitu. Berapa tahun kita itu di Saya tuh lulus PTT? 2003 awal Oke. ya. 2003 awal saya kembali. Terus saya bersyukur karena belum hampir setahun saya PTT tadi? PTT, ada pembukaan CPNS. Nah, ada tes CPNS. Oke. Jadi saya tes CPNS di Kutai Timur, Siap. lulus gitu. Jadi nggak sampai setahun saya PTT, saya langsung jadi CPNS. Di tahun itu Iya. mulai pemekaran daerah sebenarnya. Yes, iya. Dari Kukar banyak Betul. lah. Iya. Dari- Kalau saya tidak salah, Kutai Timur tuh dimekarkan bersama-sama dengan Bontang Benar. kan? Iya. Di awal seperti tahun itu. 2000. Iya. Seperti itu. Terus setelah kita terima CPNS, pertama di Kutim kayaknya. Iya, saya di Kutai Timur. Nah, terus kapan CPNS. kita ke Bontang ya dan Nah, akhirnya jadi bertemu ceritanya abang? gitu. Jadi ceritanya 2003 lulus kan? Terus oke. PTT. Oke. Terus 2004 jadi CPNS. Oke. Nah, di tahun yang sama 2004 September saya menikah. Gitu. Nah, saya menikah dengan suami saya, Pak Henry, orang Bontang. Tinggal di Bontang gitu. Nah, akhirnya saya waktu itu masih hidup terpisah nih. Oke. Gitu, Pak Henry setelah menikah ya 2004, Pak Henry di Bontang, saya di Sangatta gitu. Tapi belum belum jawab nih. Kenapa? Kenalnya sama Bang bagaimana? Kukira tadi, aku baru tahu di sini. Kukira Iya. kita CPNS-nya di Bontang dulu. Oh enggak, Oh. saya CPNS-nya di Sangatta. Di Oke, Sangatta, oke. iya betul. Tapi kan kita nanti ada kabar PNS dapat penugasan di Bontang nggak sebagai dokter pernah kan? Oh enggak, saya kalau bertugas sebagai dokter PNS itu terakhir di Kecamatan Teluk Pandan. Oh, Tetap Kabupaten Kutai Timur. siap. Cuman lebih Tapi dekat ke Bontang. perbatasannya. Apakah beliau berobat waktu itu atau nggak sengaja? Iya. Gimana? Oh ceritanya Iya ya. tadi, Oh, iya. serius toh. mau Itu bedanya dibikin. podcastnya. Iya. Ini kan belum ada yang belum Jadi- pernah ada di media lain. Iya, benar. Cerita ini menarik sih. Iya, Jadi iya, gini, waktu saya di Sangatta, Oke. ada waktu itu tahun-tahun itu
Pak Henry itu masih menjadi kontraktor ya. Oh, iya. Ada beberapa pekerjaan di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang beliau kerjakan, ya macam pekerjaan pengairan dan lain sebagainya. Nah satu hari ada seorang kawannya yang menyampaikan ke dia, ada tuh dokter di Sangatta, gitu, ya kan. Lalu entah gimana ceritanya, dia dapat nomor telepon saya. Nah, kalau saya nggak salah sih orang ini ya, dia minta nomor telepon itu ke kakak saya, gitu. Ya akhirnya mulailah Pak Henry telepon, SMS, dan beberapa kali bikin alasan. Jadi kalau dia tahu saya misalnya lagi jaga di rumah sakit, dia suruh aja tuh karyawannya, lu sakit ya gitu, supaya dia bisa punya alasan untuk nganter ke rumah sakit gitu. Jadi ketemunya begitu sih sebenarnya. Karena kalau mau ketemu by accident kayaknya nggak mungkin, karena satu di Bontang, satu di Sangatta kan. Iya benar. Ceritanya begitu sampai bisa ketemu. Oke. Dan akhirnya kita menikah. 2004 September kami menikah. Kita masih PNS dan Bang Hendry juga masih aktivitasnya di Bontang. Betul. Terus kemudian akhirnya ya saya pindah ke Bontang itu 2005 itu kan saya melahirkan anak pertama saya. Ya kan, Yesa. Nah, waktu saya cuti melahirkan ya bulan Mei itu saya sebenarnya udah mulai berat tuh untuk kembali gitu. Tapi saya waktu itu masih bertahan, saya masih bersyukur karena saya ditempatkan di Puskesmas Teluk Pandan. Puskesmas Teluk Pandan itu kan lebih dekat ke Bontang sebenarnya daripada ke Sangatta kan gitu. Jadi sejak saya melahirkan anak saya yang pertama itu, saya sudah pindah ke Bontang. Gitu. Tapi tetap saya bekerja di Puskesmas di Teluk Pandan gitu. Puskesmas Teluk Pandan itu kan waktu itu kita punya puskesmas pembantu itu ada di Sukadamai, ada di Sukarahmat, ada di Danau Redan. Jadi memang ada banyak yang ke arah Bontang. Iya, kalau ke Sangatta justru kejauhan sebenarnya memang. Gitu. Jadi akhirnya 2005 saya memutuskan untuk pindah ke Bontang tapi tetap masih bekerja. Nah, nanti saya memutuskan untuk berhenti menjadi pegawai negeri itu tahun 2010, Den. Itu 2010 itu anak kedua sudah lahir? Sudah, anak saya yang kedua lahir tahun 2006. Jadi saya anak pertama 2005, anak kedua 2006, setelah itu selesai urusan saya. Jadi waktu tahun 2010 itu anak pertama saya itu umur 5 tahun, anak kedua saya itu umur 4 tahun. Mereka udah mulai masuk sekolah, TK dan lain sebagainya. Yang menjadi alasan kita itu tuh? Iya, that's the main reason sebenarnya. Ya, itu alasan utama kenapa akhirnya saya memutuskan untuk berhenti menjadi pegawai negeri sipil. Sebenarnya itu berat, cuman ya saya pikir no pain no gain ya, apalagi untuk seorang perempuan memang ada privilege, memang ada yang khusus ya buat kita. Dan saya sih sudah sampai di satu titik di mana memang saya harus memilih. Ada beberapa orang yang menurut saya hebat, yang kemudian masih tetap bisa bekerja, tapi kemudian juga masih tetap bisa mengurus anak ya. Saya harus mengakui bahwa saya tidak sehebat mereka gitu. Saya tidak sehebat mereka, saya nggak bisa kerjain semuanya. Jadi saya pada titik itu saya harus memilih, dan saya memilih anak-anak saya. Dan ada pergelutan di situ? Pastinya karena atau mungkin dari keluarga kan nggak gampang jadi PNS tuh. Bapak mama saya itu orang yang sangat demokratis. Lagi, ya kan? Bapak dan mama saya itu orang yang sangat demokratis, ya. Mereka sangat menghargai pendapat anak-anaknya. Dan waktu saya menyampaikan bahwa saya berhenti dari PNS, memang saya tahu, saya sadar betul pasti mereka terasa berat begitu, ya. Tapi waktu itu saya coba yakinkan bapak dan mama saya bahwa saya tidak berhenti jadi dokter kok. Gitu, karena setelah itu saya pernah kerja di Rumah Sakit PT Badak. Saya pernah juga bekerja di Rumah Sakit Amalia. Saya juga membantu di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang. Saya juga berpraktek waktu itu di Kimia Farma. Jadi sebenarnya hanya status PNS-nya saja yang saya tinggalkan, karena saya tidak sanggup dengan 9 to 5-nya itu, dengan office hour-nya itu. Itu saya nggak sanggup. Kalau misalnya kerja di rumah sakit, shift-shiftan dan lain sebagainya, jaga emergency room, jaga UGD, saya masih bisa atur gitu. Baru bisa anak-anak pagi, masih kecil, siang, malam, dengan dekat umur yang dekat, masih kecil semua. Belum sekolah sih. Waktu itu satu sudah TK, satu playgroup gitu. Jadi memang masa-masa kritikal sih gitu.
Ya saya sebenarnya pada akhirnya kalau ditanya di titik ini, saya bersyukur saya pernah mengambil keputusan itu. Dan saya tidak pernah menyesalinya gitu, karena ya it's good for me, it's good for Yesa dan Selo, and it's good for the whole family gitu. Oke, Kak, setelah kita akhirnya memilih putusan yang berat tadi itu, jeda berapa lama nanti, apakah ada ajakan akhirnya kita masuk ke politik? Cerita itu ya. Jadi gini, saya 2010 itu kan jadi mainly bisnis saya ibu rumah tangga ya. Jadi ya saya masih jadi dokter, cuman itu kan extra job gitu ya. Nah, Pak Henry itu melihat saya ada beberapa waktu luang gitu. Karena itu dia ngajak saya untuk bantu ngurusin perusahaan. Gitu. Nah, waktu saya udah mulai masuk ngurusin perusahaan tahun 2010 itu saya mulai melihat begini. Waktu itu kan 2010 itu Pak Henry udah anggota DPR. Beliau kan 2009. Iya, 2009 di Dapil Bontang Barat kan, DPRD Kota Bontang. Jadi waktu saya berhenti 2010, beliau itu sudah anggota DPR. Karena beliau sudah anggota DPR, beliau menyerahkan urusan pekerjaan di perusahaan itu lebih banyak kepada saya sejak tahun 2010. Nah, berjalannya waktu ya saya belajar gitu. Saya berusaha untuk kemudian bisa ngejalanin perusahaan. Tapi pada akhirnya juga saya tuh punya salah satu sifat perfeksionis orangnya gitu. Ya, jadi saya melihat bahwa wah saya nggak bisa otodidak nih belajarnya bisnis nih gitu. Walaupun banyak orang yang bilang begitu kan. Itu kan cuma persoalan 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 kurang 1 sama dengan 1, ya kan? Tapi menurut saya nggak seperti itu gitu. Saya harus belajar bisnis ini secara formal. Nah gitu, akhirnya 2012 dengan pergumulan yang panjang juga, dengan diskusi yang panjang juga, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil sekolah S2 di Business Management begitu. Dalam rangka supaya saya bisa total gitu ngurusin perusahaan. Jadi saya sekolah S2 di Jakarta waktu tahun 2012 sampai 2014, 2 tahun lamanya gitu. Jadi setiap hari Kamis saya berangkat ke Jakarta, ya kan? Nah, naik mobil ke Balikpapan, terus naik pesawat ke Jakarta. Hari Minggu saya naik pesawat dari Jakarta ke Balikpapan, terus naik mobil lagi dari Balikpapan ke Bontang, nyampainya Senin subuh. Itu saya lakoni setiap minggu selama hampir 2 tahun. Iya, benar. Itu jadi gelar MBA gitu itu sebelum kita dewan ternyata. Sebelum 2012 sampai 2014. Iya, saya MBA dulu baru kemudian jadi anggota DPR. Siap. Oh gitu ternyata. Iya, benar. Kembali lagi ke Eta, setelah setelah kita ibu rumah tangga dan bolak-balik sekolah, untuk fokus dengan kerjaan juga perusahaan take over kerjaan Bang Henry. Pada di momen apa akhirnya kita memilih kayak juga terjun saya pengen ke politik. Iya betul. Jadi gini, saya selalu bilang sama orang bahwa hidup saya itu seperti bola. Mantul-mantul gitu. Ya, satu kali saya mantul jadi dokter. Habis itu bolanya mantul lagi saya jadi ibu rumah tangga. Terus mantul lagi saya jadi businesswoman. Terus mantul lagi saya jadi politikus gitu kan. Nah, ceritanya gini. Waktu 2013 sebenarnya, dimulai 2013 waktu mulai pencalekan itu, Pak Henry itu kan waktu itu menjadi sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Timur. Dan oleh Dewan Pimpinan, beliau itu diamanatkan untuk maju menjadi calon anggota legislatif di tingkat provinsi. Jadi sudah tidak di Bontang lagi. Gitu. Nah, setelah Bang Hendri ketua DPC Gerindra Bontang kayaknya, baru naik ke Iya, betul. Lalu akhirnya kan kalau misalnya Pak Henry tidak mencalonkan diri lagi di Dapil Bontang Barat, kita kan harus cari pemain pengganti nih. Ya kan? Cari pemain pengganti. Waktu Pak Henry cerita sama saya bilang begini, ya udah cari aja yang lain dulu gitu, karena pada akhirnya juga kan kuota perempuan ini diperlukan. Saya bilang, saya tetap akan maju gitu. Saya untuk bantuin, saya bilang, saya siap aja
gitu. Nah akhirnya dicari, tapi berjalannya waktu, teman-teman kan tahu sendiri Bontang Barat tuh keadaannya seperti apa. Iya. Bontang Barat tuh dapil neraka. Dan wilayahnya Gitu. sempit. Wilayahnya sempit. Kota Dan kursinya- spesifik orangnya. Iya benar. Iya Kota kan? kursinya juga cuma 4. Cuma 4, makanya dibilang dapil neraka kan. Iya, iya. Kalau yang lain kan 10, 11 ya. Jadi dapil yang gampang-gampang susah gitu. Gampang susah-susah, bukan gampang-gampang susah. Gampang susah-susah, susahnya Oke, lebih oke. banyak gitu, ya kan? Nah, akhirnya pada akhirnya karena nggak ada orang, lalu kemudian bagaimanapun caranya Gerindra juga tetap harus dapat kursi di Barat, memastikan bahwa kita tetap jadi pemenang, Iya. ya kan? Nah, akhirnya pun saya maju gitu. Oke. Tapi maju itu sebenarnya bottom line-nya gini, Den. Waktu saya mau maju di politik tuh saya sempat sebenarnya nanya sama diri saya, karena mantul lagi nih bola nih. Sebenarnya tuh saya maunya apa sih gitu. Iya. Iya kan? Itu tadi. Udah jadi dokter, udah jadi ibu rumah tangga, udah Oke. jadi pengusaha. Sekarang mau jadi politikus lagi. Emang maunya apa gitu? Ya. Iya. Ya Terus- tadi kita bilang karena terpantik sama sosok yang kita lihat. Iya kan? benar. Tadi dokter kakak kita. Iya. Kalau Dewan suami kita. Suami, benar. Nah, salah satunya tuh saya ada nanya dengan salah satu sahabat saya ya. Saya bilang kalau saya mencalonkan diri lagi jadi anggota dewan kira-kira gimana ya. Dan saya tuh sangat ingat dengan jawabannya sampai dengan hari ini, dan itu yang bikin saya kemudian tidak ragu untuk terjun bebas dan mencoba banyak hal. Kan dia bilang begini, apapun yang kamu lakukan selama itu bisa menolong lebih banyak orang, Yep. just do it gitu. Oke. Ya, jadi kemudian saya pikir, oh iya ya, waktu saya jadi dokter saya nolong orang, waktu saya jadi ibu rumah tangga pun saya nolong orang gitu, karena anak-anak saya, keluarga saya itu kan terhitung orang gitu, ya kan. Waktu saya jadi pengusaha saya nolong orang juga gitu. Nah kalau saya jadi dewan harus ini nih bottom line-nya gitu. Jadi dewan harus bisa nolong lebih banyak orang lagi gitu, supaya perjuangan kita, usaha kita jadi anggota DPR itu nggak sia-sia gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang jadi bottom line saya. Kenapa kemudian akhirnya saya memberanikan diri untuk ikut pencalonan pada saat itu, masuk sebagai calon anggota legislatif, masuk ke ke dunia politik yang mungkin saya nggak punya pengalaman sama sekali gitu. Siap. Tidur dengan orang politik iya, it's been 5 years kan, Iya. dari 2009 gitu kan, tidur dengan orang politik gitu, ya kan. Tapi terjun sendiri ke dunia politik tuh saya nggak punya pengalaman itu. Tapi kalau bottom line-nya adalah apapun yang saya kerjakan bisa nolong banyak orang, lebih banyak orang, yes I'll do it gitu. Jadi akhirnya saya putuskan, oke, kita masuk ke dunia politik. 2014 ya? 2014, betul. Periode pertama kita. Periode pertama, benar. Kita masuk di Dapil Bontang Barat Yes. dan puji syukur suara tertinggi. Suara terbanyak kursi Suara pertama. terbanyak, ya. Yes. Ah, Puji dan- syukur banget iya. itu, thanks God banget, benar. Di antara yang terpilih juga kan, bukan hanya dalam satu partai itu. Iya, Iya, benar. Iya. Oke. Gerindra juara 1, dua periode berturut-turut di Bontang Nah, Barat nah, nah. sampai dengan 2019 3 malah. Oh ya itu catatan lain. Iya, betul. Benar. Dan orang bilang jarang loh bisa 2 periode di sana. Di Bontang Barat. Iya. Ah, itu kan ada ini ya. Mitosnya. Iya, waktu saya mau maju lagi 2019, Iya, iya. cerita itu muncul. Iya. Orang Makassar tuh bilang opo, Ah. ya. Orang bilang, aduh itu di Bontang Bisa. Barat nggak ada yang opo katanya, Iya, ternyata. ya kan? Saya bilang yang namanya telur, itu kan ada masanya mesti dipecahin, bener nggak? Siap, siap. Iya kan? Tapi saya pikir stigma itu udah nggak ada lagi lah, karena Pak Muslimin opo, Iya. ya kan? Saya juga opo gitu. Jadi ya nggak ada sebenarnya stigma itu, Iya. gitu. Selama kita lakukan pekerjaan kita dengan benar, kita amanah, ya kan? Masyarakat masih memberi kepercayaan, saya pikir ya kita akan tetap kok bisa jadi anggota DPR. Oke kak, di antara dokter, profesi keren, dokter PNS, pengusaha dan dewan, kalau disuruh milih, Mau jadi apa? yang mana yang paling kita benar-benar Oh. kita memang Di kita antara banget. jadi dokter, ibu rumah tangga, Kalau itu kan, pengusaha, kalau itu sudah, anggota DPR. kalau ibu rumah tangga kan sudah memang wajar, ya kan? Ini profesi. Iya benar-benar. Iya, iya. Sebenarnya saya baru mau bilang, Den,
Saya tuh paling menikmati masa-masa saya jadi ibu rumah tangga. itu. Truly, truly. That's the best moment of my life. Siap. Ya, jadi momen-momen jadi ibu rumah tangga. Makanya ya. kita aku sampingkan yang ibu rumah tangga. Disuruh milih susah ini yang 3 ya. Oke, Yang mana yang paling kita nikmatin aja? begini. Atau Kalau mau bicara yang mana Oke. yang paling saya nikmati, saya paling menikmati dunia politik. Oke. Ya, saya paling menikmati dunia politik karena apa? Karena dunia politik itu ups and down-nya banyak sekali. Siap. Kemudian it's very very challenging. Dan pelajaran Ya, sangat-sangat menantang. Lalu kemudian menurut saya tuh dunia politik tuh bisa membuat kita akhirnya memutuskan sesuatu yang sulit gitu, dari semua pilihan-pilihan yang nggak mudah gitu. Oke. Jadi Benar. iya, politik is an art and science ya, walaupun dunia kedokteran juga begitu, tapi saya melihat dunia politik tuh jauh lebih dinamis dan ya yang paling menyenangkan, it's challenging ya, Ya, itu ya, tantangan. sangat-sangat menantang ya. Dan efeknya banyak yang bisa kita berikan ya, ya kan? Setelah Ya. misalnya makan aja dokter hanya di situ, bisnis hanya di situ. Iya. Kalau ini kan kita menemui banyak karakter dan Iya. banyak jenis profesi dan relasi yang berbeda-beda. Iya, sebenarnya orang bilang begini, politics itu is an art. Oke. Itu sebuah seni untuk membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Siap. To make something impossible become possible gitu. Karena ya it's about dealing kan. Tentang gimana caranya kita bisa shake hands, Benar. bisa jabat Siap, tangan, siap. bisa kemudian kompromi, bisa kemudian yang kemarin lawan hari ini bisa jadi Ya. kawan. Jadi Hari ini ya kawan, that's besok politic, the art of impossible. Oke. Jadi Sepakat sih saya soal itu. itu menariknya politik gitu. Siap. Oke, Kak Eta, yang paling berkesan apa selama kita menjabat? Di politik, Hmm. di anggota DPR. Pasti. Ya, begini. Momennya yang mana? Kalau saya tuh paling menarik soal pembahasan anggaran. Oke. Ya, jadi anggota DPR itu kan punya 4 tugas ya. Siap. Ya kan? Ada tugas legislasi, ya, ada tugas budgeting, ada tugas controlling, ya, ada tugas advokasi dan lain sebagainya. 4 lah tugas utamanya. Nah, kalau saya secara pribadi yang paling menarik, challenging buat saya selama saya menjadi anggota DPR 6 tahun itu pada saat budgeting. Ya, karena ya menurut saya disitulah anggota dewan itu betul-betul harus bisa menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat. Siap. Pada saat kita budgeting. Karena Yang mana program yang memang harus Yes. diprioritaskan, yang mana yes. tidak di Ya. Iya. Betul, untuk kemudian memastikan bahwa seluruh uang rakyat ini itu ditaruh di tempat yang tepat dengan porsi yang tepat Oke. dan kemudian nantinya akan dikelola dengan tepat. Itu kan it's all about budgeting. Siap. Gitu ya, dan nggak bisa main-main di budgeting karena satu kali kita mengetok palu itu untuk penggunaan anggaran 1 tahun Siap. selama 12 bulan, jadi kita nggak boleh miss satu angka pun di situ gitu ya. Memang sih ada Itu yang maksudnya perubahan kalau murni. ya memang ada APBD. perubahan, itu Iya. yang saya bilang, tapi APBD perubahan itu kan it's not a must gitu. Siap. Itu kan bukan sesuatu yang harus ada. Siap. Kalau ada yang harus dirubah, ada APBD perubahan. Siap. Tapi kalau tidak ada yang perlu dirubah, APBD perubahan nggak perlu ada, gitu. Siap. Sehingga kita harus kasih full effort untuk pembahasan APBD, gitu. Siap. Sebenarnya itu nggak ada tuh dibilang APBD murni, itu nggak ada. Yang ada tuh APBD dan APBD perubahan, seperti itu. Nah, itulah sebabnya saya tuh termasuk orang yang paling concern dengan pembahasan APBD. Siap. Tentang budgeting. Ya, kalau misalnya teman-teman ngobrol dengan teman-teman anggota DPR yang lalu, ya mudah-mudahan memori itu masih ada di kepala mereka tentang bagaimana kita benar-benar bersama-sama fight untuk kemudian memastikan bahwa budgeting kita ini on the track. Gitu. Ya, dengan pada saat masa itu walaupun sudah agak sedikit sih kurang nilai APBD kita, tapi masih lumayan besar untuk skala Kota Bontang. Iya, untuk skala Kaltim juga. Iya, betul. Nah, bolehkah saya sedikit meminta pendapat kita soal yang belakangan ini?
Oke, boleh. Maksudnya Karena what happened di Bontang oke. gitu? Nah, Oke. relate dengan tadi yang Kak Eta bilang. Oke, boleh, boleh. Eh, Mudah-mudahan saya masih up to date ya di Bontang ya. iya. 2014, 2019 kita wakil ketua DPRD. Iya, betul. Pimpinan lembaga. Iya. Nah, baru ini kan ya ada mantan kolega kita atau teman relasi politik lah di sana. Oke. Dengan 24 orang yang sekarang. Hmm. Kami membaca sih dari berita yang kami gali juga sih kan. Iya. Saya kulihat kayak kurang harmonis mungkin ya. Di antara sesama anggota Iya, atau dengan eksekutif isu legislatif? yang ini yang kemarin naik ini kan soal master plan banjir. Oh, I see. Dan DED. kita kan juga sempat malah mengawal 6 tahun itu Iya, di zaman iya. Pansus banjir itu di masa saya. Iya. Iya. Siap. Kita apakah memang yang istilah yang mencuat ini kan antara kolektif kolegial atau pimpinan? Iya. Ya kan? Betul. Tertolaknya itu memang di keputusan pimpinan saja ya, ada aturan yang mengatur. Iya. Oke. Ya, jadi saya sempat mendengar cerita itu. Just pendapat kita. Iya, benar ya. Because I'm nobody right now, so saya bisa ngomong apa aja dan nggak boleh dijudge. I'm a free man, thanks God gitu ya. Ya, jadi gini, yang saya baca ya dan yang saya tahu itu ada permohonan dari pihak eksekutif ya untuk mengajukan pergeseran anggaran mendahului perubahan gitu ya, dan itu terkait dengan DED kalau saya tidak salah untuk master plan banjir dan lain sebagainya. Dan yang saya dengar ada statement yang mengatakan bahwa itu ditolak oleh pimpinan gitu. Nah, sebenarnya begini, dari pihak legislatif, dari DPRD. Iya, benar. Sebenarnya begini, menurut saya nggak tahu ya. Kadang-kadang begini loh, the same message ya, pesan yang sama, tapi kita deliver, kita sampaikan dengan cara yang berbeda, itu maknanya jadi berbeda, gitu ya. Nah, yang saya mau sampaikan begini, yang benar itu adalah pimpinan di DPR, ketua dan wakil ketua, ya, itu adalah juru bicara dari ke-25 anggota DPR. That's true, itu benar. Jadi kalau misalnya kita mau konferensi pers, kita mau coffee morning dan lain sebagainya, itu memang sudah seharusnya bahwa yang berbicara atas nama lembaga DPR adalah pimpinan. Whether itu ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, gitu. Tapi ya, kalau kita mau bicara decision, mau bicara keputusan dan lain sebagainya, jangankan keputusan di antara 25 orang. Keputusan di antara 3 orang pimpinan saja itu kolektif kolegial. Gitu. Jadi tidak boleh kemudian bicara bahwa ini telah diputuskan oleh pimpinan. Nggak ada gitu. Ini telah diputuskan bersama 25 anggota DPR, lebih kecil lagi kalau mau dikecilkan oleh badan anggaran. Dan disampaikan oleh pimpinan DPRD, mungkin lebih kita kecilkan lagi yang diwakili oleh misalnya ketua, wakil ketua dan seterusnya. Menurut saya cara penyampaian yang lebih apik seperti itu. Gitu. Terlepas dari apapun keputusannya, saya tidak mau masuk ke esensi ya. Saya tidak mau bilang bahwa keputusan mereka menolak itu salah, keputusan mereka menerima itu salah dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, menurut saya harusnya term of delivering message-nya tuh begitu. Atensinya saya mau lihat angle dari pandangan Kak Eta ya. Sepengalaman karena di posisi yang sama pernah menjadi pimpinan lembaga di DPRD. Baik, Kak Eta tadi berkesan tadi soal budgeting ternyata ya, mengurus budget. Termasuk kita memperjuangkan usulan-usulan yang dari konstituen kita juga pasti kan dapil digital. Sedikit mengulik lah. Setelah kita tidak ke dunia tidak aktif lah, bisa dibilang tidak aktif. Pengurus tapi masih. Masih. Saya masih jadi wakil ketua DPC Gerindra Kota Bontang, ketua Kesira, ya masih. Tapi kegiatan kita enggak pernah jauh gitu. Karena suami kita juga masih menjabat. Kata anak saya, saya lagi dormant.
Apa itu? Mati suri. Lagi tidur panjang seperti beruang kutub. Suami kita juga masih menjabat, Iya. tapi pasti masih mendengar lah. Iya. Bicara budgeting, kadang kalau dia pulang ya kan. Oh, bicara pasti. Iya. kondisian atau hal-hal skala prioritas program yang mau masuk ke Bontang. Iya. Tapi kulihat di memang sudah berapa tahun sebelumnya kayaknya. Kalau lihat dari medsos sama Facebook kita tuh, Iya. konsep kita ke apa ya? Tapi ya ini yang menurutku ini Kakak Ita, apa ya, dua mata pisau itu apa ya istilahnya? Oke, ya, dua sisi. Ya, dua sisi. Di satu sisi, oke lah kalau bicara bisa saya bilang duniawi banget lah. Politik itu duniawi banget ya. Ya, ya. Jahat banget ya. Ada tanduknya gitu ya. Ngejar politikus ada tanduknya ya. buat kekuasaan mungkin, atau yes. Mendengar soal kompromi, soal mendukung dan tidak mendukung. Pokoknya melakukan apapun ya, Dan, semuanya halal. Iya. Kalau di politik. Nah, di satu sisi Iya. kita sangat rohani banget. Okay. Kadang setiap tahun sekali kuliah kita ke gereja pedalaman, kebaktian, pengabdian. Apa ini, Bu? Keseimbangan kah? Yang-yangnya kah? Ya, jadi gini, saya mau bilang begini, bahwa di dunia ini nggak ada profesi yang nggak baik. Oke. Ya, jadi jadi politikus itu nggak berarti kamu pasti masuk neraka. Siap. Gitu. Ya. Being a politician itu nggak membuka jalanmu selebar-lebarnya ke neraka dan menutup jalanmu ke surga. It's not that way.